Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 165 kegiatan 3. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan 3, rotasi titik pada bidang koordinat. Ayo kita mencoba. Sediakan kertas milimeter atau kertas berpetak. Kemudian buatlah koordinat kartesius pada kertas tersebut. Lakukanlah kegiatan di bawah ini. 1. Buatlah titik W 7,7 dan titik A 5,4. Gambar dan tentukan bayangan titik W dan A pada rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal O 0,0 searah jarum jam. 2. Gambar dan tentukan bayangan titik W dan A pada rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal O 0,0 berlawanan arah jarum jam. 3. Jika titik W dan A dirotasikan sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi titik asal O 0,0 searah jarum jam, berapakah koordinat bayangannya? 4. Apakah hasilnya sama jika kamu merotasikan titik tersebut sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi titik asal O 0,0 berlawanan arah jarum jam? Nah, gini. Pokoknya untuk mengerjakan ayo kita mencoba ini, kita ikutin aja langkah-langkah pada kegiatannya ya. Yang pertama, sediakan kertas berpetak. Nah, Kak Sari udah kertas berpetaknya yang ini. Punya Kak Sari berpetaknya yang ukuran ini ukuran besar kayaknya. Besar atau sedang ya, Dek? Coba. Ternyata ukuran sedang atau ukuran tanggung. Nah, kalian boleh pilih yang ukuran kecil atau pilih yang ukuran besar juga nggak apa-apa. Atau buat sendiri kertas berpetaknya juga boleh. Jadi dari kertas kosong kemudian digaris-garis jadi kertas berpetak seperti ini juga boleh. Tetapi Kak Sari sarankan beli aja ya kertas berpetaknya supaya lebih cepat prosesnya. Jadi kalian nggak bingung masalah garis-garisnya gitu. Oke, punya Kak Sari udah siap ya kertas berpetaknya. Kemudian buatlah koordinat kartesius pada kertas tersebut. Maksudnya itu kayak gini. Di kertas ini kita bikin sumbu X dan sumbu Y. Katakanlah punya Kak Sari sumbu X dan sumbu Y-nya itu di sini. Ini aku garis yang mendatar. Nah, ini nanti sebagai sumbu X. Kemudian aku garis lagi yang ke atas. Ini nanti sebagai sumbu Y atau agak di tengah sini boleh deh. Nah, ya, agak di tengah sini. Ini nanti sebagai sumbu Y. Terus, kalau mau bikin bidang koordinat, di sini yang pertemuan antara sumbu X dengan sumbu Y ini adalah titik asal atau titik O. Dia 0,0. Nah, dari titik O ini kalau ke kanan sumbu X tapi yang positif. Ini berarti positif 1, positif 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Terus di sini kasih huruf X. Nah, dari titik O ini ke kiri ini adalah sumbu X juga tapi yang negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Dari titik O ke atas ini adalah sumbu Y yang positif. Jadi positif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih Kak Sari mau bikin lanjutannya. Secukupnya aja sampai habisnya kertas ini. Oke. Di sini 7. Nah, dan seterusnya terus kasih huruf Y. Ini sumbu Y. Terus dari titik O yang ke bawah ini sebagai sumbu Y tapi yang negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 ya. Dan seterusnya Kak Sari mau lengkapin dulu ya Dek ya. Di sini sampai habisnya kertas. Oke, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8 dan seterusnya. Oke, udah ya. Ini Kak Sari mau rapihin dulu sebentar Dek.
Udah rapi ya. Ini sumbu Y yang negatif. Nah, kalau udah kayak gini, kita ikutin langkah berikutnya. Apa katanya? Lakukanlah kegiatan di bawah ini. Yang ke-1, buatlah titik W, koordinatnya 7,7, dan titik A, koordinatnya 5,4. Berarti titik W dan titik A ini diletakkan pada bidang koordinat yang sudah kita buat tadi. Ini dia bidang koordinatnya, kan? Nah, W 7,7 itu artinya X-nya 7, Y-nya juga 7. Terus A 5,4 itu artinya X-nya 5, Y-nya 4. Berarti ini X-nya positif 7, Y-nya juga positif 7. Kita lihat X positif 7 itu mana? Ini kan sumbu X yang mendatar. Nah, yang positif 7 itu adanya di sebelah kanan di sini nih. Tuh, ini angka 7. Kemudian Y-nya positif 7. Positif 7 itu adanya di atas atau di bawah? Tentu saja positif 7 itu adanya di atas. Jadi dari angka 7 ini kita bergerak ke atas terus hop sampai berhenti di sini. Kenapa? Karena ini kan lurusannya dengan 7 gitu. Bikin pakai garis putus-putus deh. Caranya kayak gini. Ambil penggarismu, kemudian di garis putus-putus dari angka 7 di sumbu X tadi dihubungkan dengan angka 7 di sumbu Y. Seperti ini. Nah, terus dihubungkan dengan yang 7 di sumbu Y. Oke, kalau udah kasih titik, terus dikasih nama titiknya, yaitu titik W, koordinatnya tadi 7,7. Dah. Nah, sekarang titik yang satu lagi adalah titik A, koordinatnya 5,4. Berarti X-nya positif 5, Y-nya juga positif 4 ya. Nah, X positif 5 itu mana? Ini kan sumbu X. Positif 5 itu yang di sini. Kemudian Y-nya positif 4. Positif 4 itu adanya di atas atau di bawah? Kan kalau yang di bawah itu adanya negatif-negatif semua. Kalau yang positif adanya di atas. Nah, berarti di sini berhentinya ya. Kenapa? Karena kan ini lurusannya dengan angka 4. Oke, kita garis putus-putus. 5 ke atas dihubungkan sama 4. Nah, gini. Oke. Kalau udah dikasih nama titiknya, ini tadi sebagai titik A. Koordinatnya 5,4. Oke, sudah. Ini bagian dari langkah 1. Nah, berikutnya gambar dan tentukan bayangan titik W dan A pada rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal O 0,0. Ini dia, searah jarum jam. Jadi di rotasinya sejauh 90 derajat, pusatnya adalah titik asal dan arahnya searah jarum jam. Maksudnya gimana? Jadi gini, nanti titik W ini akan kita rotasi. Di rotasi itu diputar searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu berarti nanti arahnya ke bawah sini, Dek. Karena kan jarum jam itu bergeraknya ke kanan bawah ya. Dan sejauh 90 derajat. Yang titik A juga kayak gitu. Jadi nanti bergeraknya ke bawah sini. Nah, nanti hasil rotasinya ada di bawah sini ya, di sekitar sini pokoknya. Terus menentukannya gimana? Ada dua cara. Bisa dengan cara menggunakan jangka dan busur derajat. Jadi diukur dengan busur derajat ini 90 derajatnya, kemudian panjangnya diukur menggunakan jangka, bisa kayak gini, atau bisa juga menggunakan rumus. Nah, kali ini Kak Sari mau menentukan koordinat hasil rotasinya menggunakan rumus aja. Aku tuliskan ya, ini dia rumusnya. Ini deh rumusnya ya. Jika kita punya koordinat titik awalnya adalah X, Y, kemudian dirotasi dengan pusatnya adalah di titik asal O sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam itu memang penulisannya harus ada tanda negatif di sini ya. Jadi negatif 90 derajat, maka nanti hasil rotasinya adalah Y, min X. Nulisnya gini. Nah, maksudnya gimana? Awalnya itu kan X, Y. Kalau sudah dirotasi seperti ini menjadi Y, min X. Jadi Y-nya ini maju ke depan. Kemudian
X-nya yang di sini berganti tanda. Kalau dia awalnya positif, berubah menjadi negatif dan sebaliknya. Nah, menggunakan rumus ini kita masukkan ya koordinat titik W dan A ini menggunakan rumus, baru nanti kita gambar pada bidang koordinat. Untuk titik W dulu. W koordinatnya 7,7. Dirotasi dengan pusat titik asal sejauh 90 derajat searah jarum jam, jadinya nanti W aksen. Nah, ini lihat, ini X-nya 7, Y-nya juga 7. Nah, hasil rotasinya haruslah Y-nya ditulis dulu. Karena Y-nya 7 berarti kita tulis di sini juga 7. Kemudian ini dia harus ditulis negatif X. Lihat, ini kan X-nya 7. Kalau X-nya 7 berarti negatifnya adalah negatif 7. Berarti ini nanti koordinat untuk hasil rotasinya, yaitu W aksen 7, negatif 7. Nanti kita letakkan pada bidang koordinat. Nah, sekarang sekalian kita tentukan untuk koordinat A-nya, A aksennya ya. A-nya adalah 5,4, tulis dulu. Nah, ini juga sama, dirotasikan dengan pusat asal ya, O 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nanti jadinya adalah A aksen. Nah, sama kayak tadi Dek, ini X-nya 5, Y-nya 4. Menjadi Y-nya ditulis dulu ya, karena Y-nya 4 berarti sini tulis 4, negatif X. Ini kan X-nya 5, berarti kalau negatif X ya negatif 5. Udah ini ya. W aksen 7, negatif 7, A aksennya 4, negatif 5. Kita letakkan pada bidang koordinat. Siap, coba. Nih, ya. W-nya tadi adalah 7, negatif 7. Artinya X-nya bernilai 7, Y-nya bernilai negatif 7. X-nya 7 itu mana? Ini dia, X-nya 7 itu di sini. Kemudian Y-nya negatif 7 itu adanya di atas atau di bawah. Karena dia bernilai negatif, berarti adanya di bawah. Nih dia, tuh kelihatannya angka negatif 7. Jadi 7 ini ke bawah aja, terus sampai hop berhentinya di sini. Karena ini adalah titik pertemuan dengan angka negatif 7. Jadi kita bikin pakai garis putus-putus kayak gini, Dek. Dari angka 7 itu bikin aja garis putus-putus ke bawah. Nah, gitu, berhenti ya di angka negatif 7 nih, terus belok aja. Nah, gini. Nah, ya. Jadi ini adalah titik pertemuan antara 7 dengan negatif 7 ada di sini. Ini tadi sebagai titik apa? Titik W aksen. Koordinatnya 7, negatif 7. Gini, oke? Sudah. Nah, sekarang untuk yang A aksen. A aksen 4, negatif 5. Berarti X-nya 4, Y-nya negatif 5. Oke, X-nya 4 itu di mana? Ini. Ini kan sumbu X, ini angka 4 ya. Ini sumbu X yang positif. Nah, angka 4-nya di sini. Kemudian negatif 5 adanya di atas atau di bawah? Adanya di bawah deh. Ini dia. Terus hop di sini ya. Karena ini kalau ditarik lurus tuh ke angka negatif 5. Jadi kita bikin garis putus-putusnya dari angka 4 yang di sini dipertemukan dengan angka negatif 5 yang di bawah sini. Nah, gini. Dah, ini kasih titik. Ini adalah titik A aksen, koordinatnya 4, negatif 5. Sudah. Jadi ini hasil rotasinya ya, Dek ya. Awalnya titiknya ada di sini, W dan A ya. Ini namanya di kuadran 1. Nah, sekarang setelah dirotasikan 90 derajat dengan pusat titik asal O sejauh 90 derajat itu tadi searah jarum jam, jadinya ini W aksennya di sini, A aksennya di sini. Oke, kayak gitu ya. Ini untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1. Udah beres. Kan kita disuruh menggambar, kita sudah gambar, dan tentukan bayangan titik W dan A sudah juga kita gambar ya. Jadi sudah kita gambar dan sudah kita tentukan, termasuk koordinatnya pun sudah kita tulis.
Dah ya, soal nomor 1 kita anggap beres. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Perintahnya, gambar dan tentukan bayangan titik W dan A pada rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal O 0,0, tetapi sekarang berlawanan arah jarum jam. Bedanya dengan soal nomor 1 tadi, dia searah jarum jam. Kalau soal nomor 2, berlawanan arah jarum jam. Jadi, tetap pakai titik W dan A yang ini, tapi sekarang diputarnya berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam itu berarti ke sini deh, ke kiri, ke bawah. Oke, nah untuk memudahkan menggambarnya, kita tentukan dulu letak hasil rotasinya, Dek. Menggunakan apa? Menggunakan rumus lagi. Apakah rumusnya sama dengan yang di sini? Beda. Kalau ini tadi rotasi dengan pusat titik asal O sejauh 90 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam tuh tandanya ada negatif di sini. Nah, karena sekarang berlawanan arah jarum jam, rumusnya ganti seperti ini, Dek. X, Y asalnya, kemudian dirotasi dengan pusat titik asal O sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah itu nggak usah pakai tanda negatif, tandanya adalah positif. Jadi langsung O, 90 derajat. Nah, nanti jadinya apa hasil rotasinya? Yaitu negatif Y atau min Y, X ini. Boleh kamu hafalin ya, Dek ya. Kalau dirotasi dengan pusat asalnya O sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, hasil rotasinya adalah min Y, X. Nah, sekarang kita masukkan aja untuk titik W, koordinatnya kita lihat dari sini boleh ya, 7,7. Nanti untuk titik A, koordinatnya 5,4. Nah, berubahnya jadi gimana ini? Ini rotasinya sama ya, Kak Sari tulis ulang dulu. Oke, nah hasilnya menjadi W aksen 2. Kak Sari sengaja kasih namanya gitu ya, karena kalau W aksen kan tadi udah dipakai untuk yang atas, A aksen juga udah dipakai yang atas. Ini jadinya A aksen 2 deh. Oke, nah jadinya bayangannya berapa koma berapa? Lihat rumusnya, asalnya X, Y 7,7 menjadi min Y, X. Berarti Y-nya yang ini 7 dibalik menjadi min Y, berarti menjadi min 7. Terus X-nya ya tetap tulis di sini X-nya. Nah, ini kan X-nya 7, berarti tulis tetap 7 gitu. Untuk yang A aksen 2 sama caranya. Di sini asalnya X-nya 5, Y-nya 4 menjadi min Y. Berarti karena Y-nya 4 menjadi min 4, X-nya tetap. Ini X-nya 5 berarti kita juga tetap 5. Gini. Dah ini ya. Jadi W aksen 2-nya min 7,7, A aksen 2-nya min 4,5. Kita gambar pada bidang koordinat. Di sini deh bidang koordinatnya ya. Nanti posisinya itu ada di sini ya, hasil rotasinya. Nah, coba untuk W aksen 2 ini min 7,7 berarti X-nya min 7, Y-nya 7. X min 7 itu mana? Ini kan sumbu X tadi. Nah, sumbu X yang negatif atau yang min itu di sebelah kirinya 0 ya. Ini nih min 7. Nah, punya Kak Sari di ujung banget nih min 7-nya. Udah hampir habis kertasnya. Gak apa-apa. Kemudian Y-nya 7. 7 itu adanya di atas atau di bawah ya? Adanya di atas tuh, terus hop sampai di sini. Karena ini kalau kita luruskan tuh ke angka 7 ya. Terus kita bikin aja garis putus-putusnya di sini. Oke. Nah, kemudian diluruskan ke angka 7 pada sumbu Y. Oke, sudah. Nah, inilah titik W aksen 2. Jadi petiknya ada 2. Koordinatnya negatif 7,7. Oke. Nah, satu lagi untuk yang A aksen 2. Min 4,5. X-nya min 4, Y-nya 5. Lihat, X min 4 itu mana ya?
Ini sumbu X, nah di sini min 4-nya. Terus koma 5, Y-nya 5 itu adanya di atas ya. Nah ini kan kalau kita teruskan terus, hop, nih udah lurus dengan angka 5. Bikin pakai garis putus-putus juga. Biasakan pakai garis putus-putus ya dek ya, meskipun kita sudah menggunakan kertas berpetak. Oke, di sini dihubungkan dengan angka 5. Ya, kasih titiknya. Ini adalah titik A aksen 2, negatif 4,5. Dah, selesai. Ini untuk menjawab soal yang nomor 2. Oke, jadi sudah kita gambarkan ya, dan sudah kita tentukan juga koordinatnya, yaitu ini tadi. Gambarnya di sini jadinya W aksen 2, koordinatnya negatif 7,7, dan A aksen 2, negatif 4,5. Oke, selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Jika titik W dan A dirotasikan sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi titik asal O 0,0 searah jarum jam, berapakah koordinat bayangannya? Nah, tetapi ini nomor 3 kita nggak disuruh gambar loh. Yang ditanya hanya berapakah koordinat bayangannya kalau dirotasikan seperti itu. Nah, tapi mumpung Kak Sari lagi baik, sekalian aja kita gambar ya. Lagi baik apanya? Memang sebaiknya digambar ya dek ya, meskipun di buku nggak dikasih tahu. Nah, untuk menggambarnya akan Kak Sari kasih lagi rumus untuk rotasi sejauh 180 derajat dengan pusat rotasinya adalah titik asal O searah jarum jam. Ini dia rumusnya. Ini udah aku tulis ya. Kalau titik asalnya X, Y dirotasi ya dengan titik pusatnya adalah di titik asal O sejauh 180 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam ingat harus pakai tanda negatif, maka nanti hasil rotasinya adalah min X, min Y. Awalnya X, Y menjadi min X, min Y. Gampang ya, tinggal diganti aja tandanya. Tadinya tandanya positif menjadi negatif, ini juga positif menjadi negatif. Gitu aja kok. Oke, untuk titik W nanti koordinatnya kan awalnya 7,7. Nah, kalau dirotasikan menjadi apa dek? Menjadi W aksen 3 ya. Nah, koordinatnya nih X-nya 7, kalau min X-nya berarti min 7, Y-nya 7 berarti min Y menjadi min 7. Dah gini aja. Untuk yang titik A 5,4 dirotasikan seperti itu juga sama. Maka hasilnya A aksen 3 ya. Nih, X-nya 5, berarti min X jadinya min 5. Y-nya 4, berarti min Y jadinya min 4. Udah gini, tinggal kita letakkan pada bidang koordinat. Bidang koordinatnya masih sama yang punya kita tadi. Nih, yang titik awalnya W di sini, titik awalnya A di sini. Menjadi W aksen 3-nya min 7, min 7 itu di mana ya? Coba kita lihat. Min 7-nya ada di sini dek. Kemudian kalau Y-nya min 7 itu ke atas apa ke bawah? Ke bawah ya, ke bawah terus nih, nih. Terus set tuh sampai berhentinya nanti di sini karena ini lurus dengan angka min 7 gitu ya. Pakai garis putus-putus. Oke, ini tadi garis putus-putusnya udah Kak Sari buat. Nah, sekarang dihubungkan dengan yang min 7 di sini. Oke, dah ya. Inilah titiknya. Titik apa ini tadi? W aksen 3. Berapa koordinatnya? Min 7, min 7. Oke. Nah, sekarang satu titik lagi yaitu A aksen 3. Min 5, min 4. Berarti X-nya min 5, Y-nya min 4. X-nya min 5 itu mana? Ini nih. Nih, angka min 5 kan berarti di sini. Min 4 itu adanya di atas atau di bawah? Karena min 4 ya adanya pasti di bawah nih. Hop, di sini nanti bertemunya. Karena kalau diluruskan tuh angka min 4-nya di sini ya, Dek ya. Bikin garis putus-putus. Min 5, min 4. Oke, sini. Nah, nih ya. A aksen 3.
min 5, min 4. Dah selesai. Tadi untuk menjawab soal nomor 3 ya, soal ketiga di sini sebenarnya kita hanya diminta berapakah koordinat bayangannya. Ya udah kita jawab, koordinat bayangan untuk titik W adalah negatif 7, negatif 7. Koordinat bayangan untuk titik A jadinya A aksen 3 yaitu negatif 5, negatif 4. Tapi kalau harus digambar, nah disinilah letak posisinya. Oke, yes. Lanjut ya, soal nomor 3 kita anggap beres. Sekarang yang nomor 4. Apakah hasilnya sama jika kamu merotasikan titik tersebut, maksudnya titik W dan A, sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi titik asal O 0,0, tetapi sekarang berlawanan arah jarum jam. Nah, ini bedanya, kalau yang nomor 3 tadi searah jarum jam, kalau yang nomor 4 itu berlawanan arah jarum jam. Apakah nanti hasilnya sama atau berbeda? Hasilnya nanti akan sama, Dek. Coba Kak Sari terangin dikit. Ini kan awalnya titik W-nya itu di sini, A-nya di sini. Kalau yang nomor 3 tadi dirotasikannya itu searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu berarti ke kanan bawah sini. Nanti hasilnya dia setelah berputar terus akan ke sini. Nah, gitu. Ini kalau yang searah jarum jam. Untuk yang nomor 4 berlawanan arah jarum jam. Jadi posisi awalnya W sama A tetap. Nah, kalau dirotasikannya tuh berlawanan arah jarum jam, nanti akan ke sini, ya. Terus ke bawah sini. Terus nanti ujung-ujungnya juga akan nyampe ke bawah sini. Nah, gitu. Memang seperti itu. Nah, kalau dilihat berdasarkan rumus, sama juga kok. Jadi rumusnya itu nanti kayak gini, Dek. Asalnya adalah X, Y, kemudian dirotasi dengan pusat titik asal O 0,0 sejauh 180 derajat, tapi ini berlawanan arah jarum jam. Nah, maka ini berdasarkan rumus ya, hasilnya adalah negatif X atau min X, min Y. Tuh, sama persis dengan yang di sini. Ya, jadi intinya kalau dirotasikan sejauh 180 derajat, mau dia searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam, nanti hasil rotasinya akan sama, sama-sama di koordinat yang ini, gitu. Ya, tetap gambarnya tetap yang ini, nggak perlu digambar ulang. Ini W aksen 3, ini A aksen 3. Ini adalah hasil rotasi 180 derajat dari titik W dan A ini, baik yang searah jarum jam maupun yang berlawanan arah jarum jam. Jadi gimana menjawab soal nomor 4? Soal nomor 4 singkatnya, apakah hasilnya sama? Kita jawab, iya, hasilnya sama. Kalau kamu mau menjawab dengan kalimat yang lebih detail, boleh ya. Pokoknya intinya memang hasilnya sama. Nih, jadi soal nomor 4 Kak Sari anggap juga sudah selesai. Ya Dek ya. Oke, berarti videonya Kak Sari akan kusudahin dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab bagian mana yang bikin kamu penasaran atau masih agak bingung. Nah, atau tanya jawab di dalam grup juga boleh ya. Caranya chat ke 081 456 10 9 870. Pokoknya selama kamu masih tercatat, masih duduk di bangku SMP walaupun sudah kelas 9, itu tetap boleh gabung di grupnya Kak Sari, karena ini grupnya khusus untuk siswa SMP seluruh Indonesia. Nah, nanti kalau sudah lulus SMP barulah meninggalkan grupnya ya, karena nggak ada gunanya tetap di dalam grup itu. Soalnya kenapa? Yang dibahas di dalam grup itu hanya soal-soal materi SMP. Oke, intinya chat aja dulu ke nomor ini untuk tanya-tanya Kak Sari ya. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.